dari istri merdeka Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah. Di situ ada konsep anak perjanjian. Jadi dia menurunkan keturunan yang dipilih Tuhan untuk suatu misi. Begitu kononnya. Sementara Bani Israel itu dia menurunkan putra-putri yang Israel juga dengan syarat ibunya itu yang memberi status keyahudian, keisraelan kepada anaknya. Anak-anak dari ibu Israel itu menghasilkan status Bani Israel. Karena apa? Karena yang berlaku adalah sistem matriarkat, jalur ibu matrilineal yang dijadikan acuan bahwa seseorang itu menjadi syah Bani Israel lantaran anak dari ibu yang Bani Israel juga. Kalau bapaknya enggak menurunkan status itu. Walaupun dia Bani Israel, ya sampai situ saja. Kecuali dia menikah dengan sesama Bani Israel, maka dia meneruskan anak yang Bani Israel. Cuma yang menjadi syahnya anak itu sebagai Bani Israel bukan pihak bapak, tapi pihak ibu. Makanya mereka ketat untuk melarang menikah dengan non-Bani Israel. Sehingga dengan demikian jalur patrilineal bisa dideskripsikan bersama jati diri matrilineal. Jadi umpamanya Daud punya anak namanya Sulaiman, dan terus ya sampai ke bawah dengan acuan patrilineal itu syah, tapi hanya seolah maya karena yang dipakai patrilineal itu menyerupai dari sistemnya terah Ismail. Kalau Ismail kan dari istri yang tidak merdeka, sahaya ya, Siti Hajar itu menurunkan Ismail. Nah, Ismail ini menurunkan anak laki-laki turun-temurun yang mengikuti asas patrilineal, itu syah di situ. Sehingga yang perempuan itu hanya bisa menurunkan anak yang keturunan Ismail secara syah jika dia menikah dengan suami yang keturunan Ismail juga. Sekali dia menikah dengan non keturunan Ismail, maka putuslah nasab itu. Anaknya bukan anak Ismail lagi. Sama seperti itulah juga pada Bani Israel sebaliknya ya. Yang ibunya lah yang menjadi penentu bahwa anaknya masih dalam status Bani Israel. Sedangkan bapaknya ya seperti perempuan pada Bani Ismail. Dia tidak menentukan. Kalau mau punya anak Israel juga, maka dia harus nikah sesama Bani Israel. Istrinya harus Bani Israel juga.
Dan sekali lagi kalau direntangkan jalur patrilineal pada masyarakat Israel, maka itu cuma seolah-olah ya kalau ditempatkan pada skema matrilineal. Yang membuat seorang menjadi Bani Israel bukan bapaknya, ibunya aja. Ibu-ibu itu yang melahirkan anak Bani Israel. Bapaknya itu hanya untuk melukiskan bahwa si A punya anak laki-laki, ya, si B punya anak laki-laki, si C dan seterusnya. Maka kenapa mereka ketat untuk mencegah Bani Israel menikah dengan non Bani Israel? Bahkan sampai belakangan ini ya heboh di Israel itu, perempuan Yahudi menikah dengan laki-laki Arab itu kan di demo itu. Orang lain ngedemo pernikahan seseorang, ya urusan pribadi, tapi di demo itu. Itu karena ketat mereka. Jadi bagaimana jika seorang lelaki Yahudi, Syah Yahudi ya, karena dia anak dari ibu yang Yahudi, itu laki-laki Yahudi ini menikah dengan perempuan yang non Yahudi. Ya putus. Dia tidak menghasilkan keturunan Yahudi. Udah putus di situ aja keyahudian mereka. Dan pernah terjadi kaum Bani Israel menikah keluar dengan wanita Moab ya. Nah di situ udah putus tuh. Kalau dibikin silsilah secara matrilineal tidak kena itu. Tapi kalau dibikin silsilah patrilineal, dia bukan jati diri Yahudi. Jati diri Yahudi itu matrilineal. Maka dia yang menikah dengan wanita di luar Yahudi akan memutuskan nasab Yahudi. Ini seru juga ini. Jadi kenapa kalau ada ucapan Yesus yang menyatakan bahwa mereka itu bukan Yahudi. Yaitu karena menikah dengan wanita dari luar. Dalam sistem matriarkat itu tidak bisa. Dia akan memutus nasab keyahudian. Sebagaimana seorang Syarifah menikah dengan laki-laki non Habib, dia berarti sudah memutuskan nasab Duriah Rasul gitu kan. Menjadi anaknya itu menjadi anak dari bapaknya, bukan anak dari ibu. Jadi kalau kemudian era Kristen, wanita Yahudi itu diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki di luar Yahudi. Suku Yahudi. Nah, alasannya kan si wanita ini kalau menikah dengan di luar Yahudi akan istilahnya apa ya? Menetralisir ya anaknya, sehingga anaknya tetap Yahudi. Dan memang tidak menyalahi prinsip matriarkat gitu kan. Menikah dengan laki-laki luar bagi seorang wanita Yahudi pada era Kristen itu tidak memutuskan nasab. No problem dengan nasab. Karena jalurnya matrilineal. Nah, ini yang menyebabkan wanita Yahudi itu suka menikah dengan orang-orang di luar Yahudi selama dia pandang
oke punya gitu. Dan pada Jazirah Arab waktu itu, keturunan Adnan, leluhur Rasulullah itu kan terpandang ya di Jazirah Arab itu. Keutamaannya menonjol sendirian itu. Cerdas, alim, terus wajahnya bagus ya. Nah itu menyebabkan wanita Bani Israel demen itu dengan keturunan Adnan. Maka nggak heran kalau banyak leluhur Rasulullah yang wanita Yahudi. Bapaknya dari Abdul Muthalib kan Hashim ya, yang menjadi cikal bakal terah Hashim yang seutama terah Quraisy ya, terah Hashim. Hashim ini menikah dengan wanita Yahudi Kristen ya. Diduga keras Yahudi Kristen karena mereka udah oke dengan pernikahan intermarriage ya. Kristen ya dalam arti sebelum ada Rasulullah kan ya tetap jalur agama yang lurus kan. Kalau tidak dari sudut pandang Islam ya itu masih Islam itu. Agamanya Ibrahim ya. Terus Abdul Muthalib, kakek Rasulullah itu menikah dengan Fatimah namanya ya. Yahudi juga. Jadi daya tarik kaum Adnan ini, terah Adnan itu menyebabkan wanita-wanita Yahudi lebih senang menikah dengan mereka ketimbang laki-laki Yahudi yang katanya kurang rapi gitu ya. Sisirannya acak-acakan gitu kata. Ya semacam itulah. Sementara keturunan Adnan ini berkelas gitu, keren lah. Dari sudut apapun juga keren gitu. Fatimah itu istri dari kakeknya Nabi. Terus anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib, bapaknya Nabi, itu menikah lagi dengan wanita Yahudi. Wanita suku Yahudi yang bernama, ya sama-sama kita tahu, Siti Aminah itu wanita yang suku Yahudi. Maka Rasulullah yang dilahirkan dari wanita Yahudi syah sebagai suku Yahudi dari segi matrilineal. Kalau dari segi patrilineal, dia anak dari Adnan. Jadi keyahudian Rasulullah maupun Yesus Christ itu lebih syah dibanding yang penentangnya yang jalur patrilineal Yahudi itu. Bisa jadi begitu kalau dengan catatan kalau Yahudi itu dihasilkan dari seorang Yahudi yang menikah dengan wanita luar Yahudi, jadi Yahudi yang tidak syah gitu kan. Jadi kalau disebut Yahudi yang bukan Yahudi, ya itulah yang seorang Yahudi menikah dengan wanita di luar Yahudi, maka nasab terputus. Jadi patrilineal yang mereka tulis dalam silsilah itu semu gitu dari sudut pandang keyahudian mereka. Maka mereka lebih melukiskan diri sebagai Jewish ya, keyahudi-yahudiaan gitu kan, bahwa secara patrilineal mereka semua mengikuti jalur Yahudi, tapi secara kitoh itu tidak syah. Maka mereka yang tidak syah sebagai Yahudi menamakan diri Yahudian, Jewish ya. Sementara yang asli itu ya siapapun yang menikah dengan wanita Yahudi ya, wanita yang keturunan Yahudi, keturunan Israel, itu masuk dalam
mitra Yahudi. Bani Israel itu ditentukan oleh pihak ibu. Jadi kalau ada kontroversi Askenazi segala macam, tapi sebenarnya pangkalnya itu ada wanita luar menikah dengan laki-laki Yahudi, maka keturunannya ke bawah itu bukan Yahudi. Nah, pertanyaannya, yang di Israel itu bagaimana? Masih syahkah status keyahudian mereka? Jika seseorang mengaku keturunan Lewi, keturunan Yehuda, siapapun, Kohen gitu ya, Kohanin, kalau dia mengacu pada patrilineal, dia punya silsilah secara patrilineal, itu batal demi hukumnya. Itu bisa lihat dari gelagat mereka terhadap orang Indonesia. Mereka yang merasa superior, tapi kalau dengan orang Indonesia mereka seperti nunduk-nunduk atau takluk. Bahkan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin itu pernah datang ke Cendana minta petunjuk daripada Bapak Pembangunannya Bapak Soeharto. Itu kemungkinan Yitzhak Rabin paham bahwa dirinya itu Jewish, sementara yang Jew itu ya Pak Harto itu. Ini hipotesis ya. Ya nggak mungkin ya bangsa yang merasa superior itu merendahkan diri. Jadi kemungkinan disinyalir mereka itu merasa superior ya karena kitab sucinya menyatakan demikian ya, sebagai bangsa pilihan dan lain sebagainya. Jadi perasaan superior mereka itu bukan karena diri mereka yang sombong, tapi karena emang Tuhan berkata begitu, gimana lagi kan gitu. Tapi aslinya ya begitu. Dia masih bisa-bisanya merendahkan diri kepada yang kelihatannya non Yahudi. Ya, ini harus dibongkar yang begini ini. Try this at home.